Dan untuk membahas lebih dalam terkait dengan fenomena orang tua yang menemui Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi akibat anaknya menjadi pecandu narkoba, langsung saja pemirsa, saat ini kita telah terhubung bersama dengan salah satu pemerhati sosial dari Provinsi Sumatera Selatan, ada Pak Rahidin Haji Anang melalui sambungan Zoom. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang Pak Rahidin. Selamat siang. Baik, sebelumnya Waalaikumsalam, Firza. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Rahidin sudah bergabung bersama kami di Liputan Ya, Metropolis sama-sama. Siang. Mau meluangkan waktunya untuk kita membahas mengenai fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Ada orang tua yang mendatangi Deddy Mulyadi. Padahal orang tua ini bukan warga Jawa Barat begitu, tapi warga dari Sumatera Selatan. Nah, untuk mengawali perbincangan mungkin Pak Rahidin bisa kita meng-highlight dulu Pak dari pengamatan atau dari perhatian Anda. Ini yang ketiga ya Pak Rahidin ya? Bukan yang kedua justru. Ya, saya kira ini sudah yang ketiga kali ini. Oke, dari pengamatan Anda yang pertama dari Oki, kedua kabarnya dari Muara Enim ya, yang ketiga dari Lubuk Linggau. Apa Pak yang menyebabkan fenomena ini bisa sampai terjadi? Silakan Pak Rahidin. Ya, terima kasih. Pemirsa PAL TV, pada siang hari ini kita diberi kesempatan, diberi peluang untuk membahas fenomena sosial yang akhir-akhir ini terjadi, oknum warga masyarakat Sumatera Selatan itu mendatangi salah satu gubernur yang ada di Indonesia ini, katakanlah gubernur Jawa Barat ini kan. Ini kan fenomena fenomena sosial yang yang baru ini kan. Saya kira ini seharusnya tidak perlu terjadi ini kan. Yang pertama, menurut kita ini pukulan bagi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan itu kan, baik dari gubernur, bupati, wali kota ini kan. Kenapa warganya bisa sampai hijrah ke Jawa Barat itu kan? Eh, ini seolah-olah ya, seolah-olah pemimpin kita ini tidak peduli terhadap fenomena sosial ya. Baik, Sementara mungkin oknum-oknum tertentu masyarakat ini melihat karena Kang Deddy ini salah satu kepala daerah yang sudah mendapat predikat itu kan, baik. media Rahidin. darling. Pak Rahidin, sebelum ke sana, saya pengen coba balik lagi ya. Tadi Pak Rahidin mengatakan bahwa fenomena sosial ini baru terjadi begitu di Indonesia ya. Baru Ya, ada dari daerah lain mendatangi gubernur daerah lain begitu ya, warganya padahal bukan warganya. Lalu pertanyaannya, kenapa sampai warga ini, katanya Bapak mengatakan, ini cambukan begitu ya, seperti tamparan lah untuk kepala daerahnya. Kok malah dia pergi ke pemimpin daerah lain begitu, bukan ke pemimpin daerahnya. Lalu pertanyaannya, apakah jangan-jangan memang belum pernah dicoba begitu Pak, karena Kang Dedinya terlalu populer begitu, jadi FOMO gitu, ikut-ikutan lah, pengen cobalah ke sana gitu. Bisa nggak kita ya, ini mengartikan seperti itu? bisa juga terjadi. Ini coba-coba ya. Tapi begini, ini pukulan bagi pemerintah Sumatera Selatan ya, baik dari gubernur, bupati, wali kota. Mungkin ada salah satu kabupaten yang ikut nimbrung ke Jawa Barat. Ini pukulan loh. Jadi seolah-olah pemimpin kita ini tidak mampu mengayomi masyarakatnya itu kan. Nah, jadi masyarakat yang betul-betul merasa bahwa Kang Deddy ini dekat dengan masyarakat, mungkin bisa mencari solusi gitu kan. Mencari Iya, solusi untuk memecahkan persoalan secara pribadi. iya, Padahal mungkin kalau dicoba, iya. pemerintah kita juga mampu untuk Ya mengantisipasi itu persoalan yang itu saya gitu kan. maksud Pak Rahidin, itu yang saya maksud. Kan artinya kan mungkin Ya. karena belum dicoba, jadi kita juga nggak bisa langsung menyimpulkan ya bahwa kepala daerah ini sepertinya memang nggak peduli begitu tadi kata Bapak. Jangan-jangan memang warganya belum mencoba kan untuk melakukan itu. Pertanyaannya, fenomena ini mengapa sampai warga tersebut nggak mau mencoba begitu Pak? Kok dia langsung ujuk-ujuk ke sana gitu, ke Jawa Barat untuk meminta bantuan, nggak langsung ke kepala daerahnya sendiri? Kalau menurut Anda Ya, apa yang karena menyebabkan begini. masyarakat seperti ini? Ya karena begini, mungkin masyarakat ini sudah membaca, sudah sering melihat, menonton di media bahwa Kang Deddy ini sangat dekat dengan masyarakat itu kan. Jadi seolah-olah Kang Deddy ini bisa membantu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pribadi seseorang. Padahal kita belum pernah mencoba untuk ketemu dengan kepala daerah di Sumatera Selatan, ya kan, baik Iya. gubernur, bupati maupun wali kota. Nah, tapi kalau misalnya masyarakat sudah pernah
menemui gubernur, wali kota, atau bupati yang memang tidak peduli kepada masyarakat, itu boleh dia untuk hijrah ke Iya, iya, iya. provinsi lain. Tapi Mungkin kalau dia belum pernah mencoba, saya kira ini sangat-sangat tidak wajar itu kan. iya, Ini iya. kan sangat-sangat terpukul bagi pemerintah Baik. daerah itu kan. Pak Rahidin, artinya jangan skeptis duluan begitu ya Pak ya. Jangan skeptis duluan, kan dicoba dulu. Siapa tahu kalau kecuali memang Betul. sudah ditolak begitu ya, baru kita ke Iya, sana. Maksud Bapak seperti itu Pak Rahidin. iya. Tapi kalau Ya, kita lihat lagi backgroundnya, selain tadi Bapak mengatakan karena melihat sosok Deddy Mulyadi ini yang benar-benar media darling begitu ya, semua hampir setiap hari kita melihat di media sosial begitu, dan akhirnya terpanggil lah orang tua ini yang memang sudah bingung bagaimana cara menyelesaikan permasalahan anaknya. Begitu kuat sekali ya magnetnya Deddy Mulyadi ini menurut Pak Rahidin untuk sampai ya, mendatangkan jadi semua orang begini. dari mana-mana. Ya, jadi begini, Firza. Ada teori ya, teori komunikasi gitu kan. Bahwa media ini mempengaruhi opini publik gitu kan. Nah, Kang Deddy ini kan salah satu media darling yang sangat intens sekarang ini kan. Dia memimpin kemanapun gerakan beliau selalu menjadi konten gitu kan. Nah, mungkin masyarakat yang menonton video-video beliau merasa bahwa Kang Deddy ini merupakan salah satu untuk eh, menyelesaikan masalah bagi dirinya pribadi itu kan. Nah, padahal masyarakat ini belum belum pernah mencoba untuk ketemu dengan gubernur kita, gubernur Sumatera Selatan maupun bupati wali kota. Iya, Kalau dicoba mungkin bupati gubernur kita juga mungkin mampu untuk menyelesaikan itu. Karena kepemimpinan ini banyak banyak cara, Firza. Ada yang iya. mau memang hobi untuk di konten itu kan. Itu namanya hobi melalui media itu kan. Ada kegiatan sedikit pakai media. Tapi ada juga pemimpin yang secara diam-diam pemain belakang layar itu kan. Iya, iya. Kita sepakat juga dengan gubernur DKI ya. Dia tidak perlu diekspos saywar, tapi kerja itu pikiran yang perlu di apa digunakan. Nah, Iya. masyarakat melihat karena Kang Deddy ini paling sering di konten di media, istilahnya media darling, maka masyarakat akan coba-coba juga datang ke Jawa Barat untuk ketemu dengan Kang Deddy, mungkin bisa membantu persoalan-persoalan yang ada secara pribadi kan begitu. Ya, dicoba dan iseng-iseng dulu gitu ya Pak ya, siapa tahu bisa Is- dibantu. Tapi kalau kita Iya, lihat, kalau tadi Anda mengatakan garis bawahi, Anda mengatakan bahwa kalau dicoba ya pasti mampu juga gitu pemimpin daerahnya untuk menyelesaikan persoalan itu. Pertanyaannya, apa PR yang harus dilakukan oleh pemimpin daerah kita kalau agar si masyarakat ini tidak ke sana begitu, tapi menemui kepala daerahnya masing-masing. Jadi nggak ke Kang Deddy Mulyadi, Pak Rahidin. nah, ini PR bagi kepala daerah ya, baik gubernur, wali kota maupun bupati. Yang penting jadi kepala daerah itu harus peka terhadap gejolak sosial. Itu yang paling penting. Jadi kalau ada fenomena terjadi di lingkungan, baik kabupaten maupun kota, provinsi, kepala daerah harus turun tangan dong, menyelesaikan persoalan ini, gitu kan. Sehingga rakyatnya, masyarakatnya tidak kocar-kacir kemana-mana, gitu kan. Ini kan merusak tatanan budaya yang ada di kita. Kan malu kepala daerah ada yang melapor ke sana kemari kan, seakan-akan kepala daerah kita ini tidak peduli terhadap sosial, padahal kita belum pernah mencoba. Nah, maka dari itu kita mengharapkan kepala daerah baik per gubernur maupun bupati, wali kota harus peka terhadap fenomena sosial sekarang. Karena Ya, ini media ini sekarang sudah eranya media sosial loh. ya, ya. Sedikit-sedikit media, sedikit-sedikit media. Ini Pak hal yang Rahidin. sangat-sangat penting. Pak Raiden, ini kan beritanya sudah Ya, santer dan viral begitu Pak ya, sempat viral ya, di media sosial. Artinya kan nggak mungkin pemimpin daerahnya nggak melihat begitu ya Pak ya, bahwa pasti, ada pasti. warganya yang datang ke sana. Apa saran dari Anda untuk misalnya contoh Lubuk Linggau nih, apakah wali kotanya memang harus jemput bola begitu untuk menjemput kembali misalnya, oke saya bisa menyelesaikan permasalahan ini, atau gubernur kita jangan langsung, menurut Anda harus turun tangan langsung melihat fenomena ini? Kalau melihat Ya, ada udah beberapa warga yang sudah datang ke sana. ya, apa yang saya katakan tadi, gubernur ataupun wali kota ataupun bupati itu harus peka terhadap fenomena sosial. Kalau ada gejolak di tengah-tengah masyarakat, gubernur, bupati atau wali kota harus jemput bola. Jangan sampai masyarakat ini kocar-kacir melapor kepada yang lain. Karena kan kita tidak tahu
persoalan-persoalan di Jadi tengah-tengah saran masyarakat. Anda Pak Rahidin artinya dibatalkan saja untuk warga-warga ini yang mau melakukan barak militer di Jawa Barat itu, jemput begitu Pak, bawa pulang untuk dilakukan pembinaan di sini saja. Untuk Anda seperti itu Pak Rahidin? Iyalah, pemerintah harus harus tanggung jawab dong. Masa warga kita dibina di tempat lain? Emang kita nggak malu apa? Baik, baik. Maka pemerintah harus tanggung jawab. Kalau ada gejolak tengah-tengah masyarakat, ya contoh, Firza. Ya, Bagaimana persoalan sekarang gejolak masalah Iran dengan Israel. Israel? Iya kan, KBRI tanggung jawab dong untuk membawa pulang masyarakat kita. Begitu juga pemerintah kita ketika Baik, ada baik. warganya di tempat lain, maka kita harus jemput bola dong. Jangan Baik. diam kayak nggak tahu. Tapi kalau prediksi Anda selaku pemerhati sosial, Pak Rahidin, apakah fenomena ini akan terus berlanjut, Pak Dedi? Akan ada warga-warga lain dari Sumsel yang juga akan ke sana setelah 3 ini, menurut Anda? Kalau misalnya kepala daerah kita, baik gubernur maupun bupati wali kota, tidak peka terhadap gejolak sosial, saya kira ini lebih banyak lagi akan terjadi. Jadi Ini bisa terjadi. Mungkin tiap hari akan datang ke Kang Deddy itu. Karena Kang Deddy orangnya tidak begitu banyak birokrasi mungkin. Mungkin juga gubernur, wali kota, bupati ini terlalu banyak birokrasinya. Ya kan, ini kan persoalan sekarang kan yang rusak namanya kan bukan gubernurnya, bukan wali kotanya, bukan bupatinya, tapi lingkaran bupati, gubernur, wali kota ini yang sering merusak sistem. Mau ketemu dengan gubernur, mau ketemu dengan wali kota, mau ketemu dengan bupati. Wah, ini bukan main dijaga ketat. Oke. Tapi Akibatnya orang keluar, kalau boleh menggunakan istilah Anda tadi merusak tatanan begitu ya. merasa merusak tatanan. Baik, Mungkin baik. gubernurnya Baik. mudah mungkin ditemui. Pak Rahidin. Bupatinya mudah. Kan di fenomena sosial juga terjadi anak-anak ini Pak bisa kecanduan narkoba begitu Pak ya, di Sumatera Selatan sudah ada, dan rata-rata memang kecanduan narkoba begitu yang datang ke Kang Deddy Mulyadi. Kalau Anda memperhatikan atau mengamatinya, mengapa fenomena ini begitu sulit sekali diberantas narkoba di kalangan remaja dan anak-anak ini? Lah, persoalan narkoba ini saya kira ini bukan hal yang sepele gitu. Kita punya apa kepolisian ya yang betul-betul apa menjaga persoalan narkoba ini, aura narkoba ini. Ada BNN lagi. Ya. Ya kan? Tapi ini kan tidak mampu ini. Karena niat hati dari para pemangku Kepentingan. kebijakan ini kadang juga salah langkah ya kan. Nah, ini yang jadi persoalan. Kita khawatir persoalan narkoba ini maling teriak maling gitu kan. Nah, kalau maling teriak maling kan menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat gitu kan. Baik. Kalau memang diberantas, saya kira ini bisa terjadi. Ya, makan sekarang Kang Deddy itu mengambil kebijakan keputusan bahwa para generasi muda, anak-anak sekolah tidak boleh lagi berkeliaran di atas jam 10 malam. Ini kan langkah yang paling bagus itu kan. Iya, iya. Apakah solusi membawa anak-anak yang kecanduan narkoba memasukkannya ke barak militer ini, apakah menurut Anda Pak Rahidin merupakan solusi terbaik untuk bisa menyelesaikan? Saya kira langkah yang seperti ini bagus pembinaan. Ya kan? Kan militer itu kan lebih aman, terjamin, ya, tersistematis, ya kan? Mungkin lebih baik di dalam barak militer dibandingkan mungkin di Muara Enim itu kan untuk rehab gitu kan. Mungkin lebih bagus di barak militer gitu kan. Iya. Ada rasa ketakutan itu kan. Ya kan? Karena memang betul-betul disiplinnya sangat-sangat tinggi gitu kan. Saya sangat dukung ini kalau memang terjadi di Sumatera Selatan seperti ini. Saya sangat dukung ini kalau terjadi. Jadi Anda menyarankan agar anak-anak yang kecanduan narkoba di Sumsel juga dimasukkan ke barak militer untuk menyelesaikan permasalahan mereka agar tidak kecanduan lagi, begitu Pak Rahidin? Iya, saya kira ini jalan yang terbaik ya. Saya sangat dukung kalau bisa ada kebijakan baik dari Kapolda, dari Pangdam, dari Gubernur, Bupati, Wali Kota, ketika anak-anak ataupun masyarakat yang kedapatan masih menggunakan kecanduan narkoba, bawa ke barak militer. Saya kira ini paling Pak Rahidin, kan kalau kita melihat fenomena yang terjadi Kang Deddy Mulyadi ini kan Anda bilang kan ini baru lah ya, ada sosok pemimpin. Memang kalau yang terkenal banyak lah biasanya di gubernur, tapi yang ini kan agak beda begitu ya Pak ya. Nah, apakah menurut Anda para gubernur untuk gubernur kita, wali kota dan bupati yang ada di Sumatera Selatan ini, mungkin Anda juga menyarankan untuk mereka juga mengikuti jejak Kang Deddy Mulyadi untuk bisa tampil begitu di media sosial, untuk bisa selalu di exposure begitu. Apakah Anda juga menyarankan hal yang sama
agar masyarakatnya juga semakin dekat seperti Kang Deddy Mulyadi? Saya kira begini, Firza, para pemirsa Val TV, suksesnya seorang pemimpin itu ya, banyak yang perlu dilakukan. Salah satunya apa itu? Seorang pemimpin itu harus berani tampil beda, Iya, ya kan? Ini yang paling penting. Kita tidak perlu ikut-ikutan orang lain, tapi kita perlu ada pemikiran untuk tampil beda dengan yang lain. Saya kira ini penting gitu kan. Mungkin kita bukan seperti Kang Deddy, mungkin dari aspek yang lain kita bisa lakukan sebagai pemimpin. Kalau tidak ya kita terlambat dari yang lain gitu kan. Atau Kan sekarang pemimpin kalau kan boleh berbeda. kita atau kalau boleh kita mengambil contoh, misalnya ada istilah begitu ya, dalam kesuksesan itu ada istilah ATM gitu, amati, tiru, modifikasi. Mungkin kita amati, tiru yang baik-baiknya, kita modifikasi, nggak plek-ketiplek gitu untuk meniru Deddy Mulyadi maksud saya. Apakah juga bagus untuk kita ikutin caranya yang di media sosial seperti itu? Kalau ada kegiatan mungkin ada pembenahan diliput begitu, ditampilkan di media sosial. Apakah menurut Anda itu juga bagus? Mengingat bahwa kalau nggak ada seperti itu nggak ketahuan bagus, nanti. Firza. Sangat bagus. Saya memberikan sebuah ilustrasi, Firza. Orang sukses itu untuk membuat karir kita menjadi sukses itu pertama bisa secara imitasi dan duplikasi. Baik. Ya. Bisa dari imitasi atau dengan duplikasi, bisa. Kalau kita belum punya gagasan, kalau kita belum punya satu pemikiran, bisa kok dengan imitasi ataupun duplikasi. Atau yang kedua, kita melakukan pengembangan dari pola-pola orang lain. Ya. Ya kan? Nah, kita mengembangkan dari pola metode orang lain sehingga ini punya kita itu kan. Baik. Nah, yang ketiga, kita mampu menciptakan suatu format yang baru. Ya kan? Ini merupakan salah satu tampil beda itu kan. Memang baru betul. Belum pernah terjadi pada orang lain. Ini yang namanya inovasi. Baik. Tapi kalau kita tidak mampu, belum tahu formatnya, formulasinya, ya kita melalui imitasi maupun duplikasi boleh. Ya, ya. Jadi amati, tiru, modifikasi juga baik begitu ya untuk dilakukan ya. Iya. Baik, Pak Rahidin. ATM boleh. Baik, Boleh. Pak Rahidin Haji Anang, terakhir singkat saja, Pak Rahidin, apa yang ingin Anda sampaikan untuk pemimpin kita agar warga-warga Sumsel lainnya tidak ada yang datang nanti ke Deddy Mulyadi dan kita nggak mau ada berita lagi nanti setelah ini. Silakan. Ya, saya Singkat kira saja. para pemimpin baik gubernur, wali kota dan bupati dan termasuk juga keamanan polisi dan Pangdam itu kan. Maka kita harus peka terhadap fenomena yang terjadi di sosial di sosial. Kenapa? Karena ini adalah dunia teknologi, dunia IT cepat sekali mengalami sebuah perubahan, ya kan? Apa yang terjadi pada hari ini mungkin belum sampai 1 jam, 1 menit, 2 menit sudah terjadi di media sosial. Maka ini orang belum tahu, mungkin orang lain sudah tahu gitu kan. Maka dari itu para pemimpin, saya kira perlu ini turun ke bawah, ke lapangan, peka terhadap sosial. Maka kalau jangan sampai ini terjadi orang ke tempat yang lain, bukan kita yang bisa menyelesaikan masalah, tapi orang lain yang menyelesaikan masalah. Ini kan kita malu kalau terjadi untuk yang keberapa kalinya, kesekian kalinya. Jadi kita harapkan pemimpin yang akan datang ini, terutama Sumatera Selatan, ini betul-betul peka terhadap gejolak yang ada di lapangan. Baik, Pak Rahidin Haji Anang, pemerhati sosial. Terima kasih untuk pandangan dan perspektifnya di Liputan Metropolis Siang. Semoga sukses dan sehat selalu.